Kita mau melanjut lagi. Tadi kita berkata bahwa tahu sesuatu bukan berarti menentukan dan bukan berarti tidak ada pilihan lain, ya. Dan sebenarnya kalau konsep ya Arthur Pink dan konsep determinis, konsep Calvinis itu kita lanjutkan sampai ke konklusinya, kalau mereka konsisten, maka sebenarnya mereka membatasi kebebasan Allah sendiri. Saya ambil contoh begini. Secara tradisional, kita percaya bahwa Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu kita tanya, apakah Allah harus menciptakan langit dan bumi? Nah, jawabannya gimana? Apakah Allah harus menciptakan manusia? Ya. Maka secara tradisional, orang Kristen menjawab tidak harus. Karena Allah tidak tergantung kepada ciptaannya. Ciptaan tergantung kepada Allah. Ya. Jadi Allah tidak harus menciptakan langit dan bumi. Ya. Tetapi kalau tadi pemikiran atau logika Calvinis kita pakai, bahwa Allah sudah tahu lebih dulu, itu sama dengan tidak ada pilihan lain, maka sebenarnya itu membatasi kebebasan Allah sendiri. Ya. Misalnya kita coba bayangkan, jauh-jauh sebelum Allah menciptakan, dalam kekekalan lampau, apakah Allah sudah tahu dia akan menciptakan? Ya, jawabannya mestinya dia sudah tahu. Kan dia maha tahu, masa dia nggak tahu bahwa suatu saat saya akan menciptakan manusia. Jadi sebelum menciptakan, Tuhan sudah tahu dia akan menciptakan. Tetapi kalau kita pakai logika determinis tadi, kalau Tuhan sudah tahu dia akan menciptakan, maka pada saat dia akan menciptakan itu dia tidak punya pilihan lain lagi untuk tidak menciptakan. Maka itu berarti mengekang kebebasan Allah sendiri, begitu. Nah, berarti sampai kepada kesimpulan Allah tidak mungkin tidak menciptakan. Karena Allah sudah tahu, jadi istilah begini. Dalam konsep bahwa tahu sama dengan menentukan, Allah sendiri pun tidak bisa berbuat lain daripada yang sudah dia lakukan. Gitu. Jadi Allah sendiri pun tidak punya kehendak bebas lagi kalau begitu. Karena semua yang Allah akan lakukan pun sudah Allah ketahui dari awal. Dan dengan demikian logikanya berarti Allah sendiri tidak bisa berbuat yang lain lagi. Sedangkan secara tradisional, secara ortodoks orang Kristen selalu berkata bahwa Allah bisa menciptakan, bisa juga tidak menciptakan. Allah bisa menyelamatkan, bisa juga tidak menyelamatkan. Makanya namanya kasih karunia kan. Tuhan bisa saja tidak kirim Yesus Kristus. Dan dia adil, kalau dia tidak kirim Yesus Kristus pun dia adil. Ya. Tapi ternyata dia kirim Yesus Kristus. Tetapi kalau kita mengambil konsep Calvinis bahwa Allah sudah tahu maka harus dia lakukan atau pasti dilakukan begitu, berarti Allah tidak mungkin tidak mengirim Yesus Kristus. Ya. Dan berarti Allah tidak mungkin tidak menciptakan. Nah, berarti itu menyerang kebebasan Allah sendiri sebenarnya. Ya. Nah, jadi kita bilang bahwa ini sangat tidak masuk akal. Dan waktu saya riset, saya ketemu sebuah video. Ya. Saya ketemu sebuah video yang dibuat oleh seorang penganut kompatibilisme. Nah, yang membuat ini namanya Nathan Gilder. Ini saya ketemu di internet. Theological Compatibilism and Animation Vessel of Wrath. Jadi yang membuat animasi singkat ini adalah seorang penganut kompatibilisme. Jadi dia mungkin seorang Calvinis atau seorang kompatibilis. Yang jelas seorang kompatibilis, ya. Dan dia ingin mengilustrasikan kompatibilisme itu seperti apa. Nah, dia ilustrasikan seperti Tuhan itu seperti penggambar kartun, manusia itu seperti tokoh kartun yang dia gambar gitu. Itu yang dia gambarkan. Jadi dibilang di balik semua karakter adalah seorang artis. Jadi yang mendesain, memanipulasi semuanya. Dan itu adalah Tuhan maksud dia. Ya. Jadi si animator ini, si pelukis ini, dia membuat karakter untuk tujuan tertentu. Untuk suatu jalan cerita gitu. Ya. Dan karakter yang dia gambar itu nggak tahu jalan ceritanya apa. Pokoknya dia jadi ini aja. Ya. Oke. Jadi karakternya membuat keputusan setahu dia berdasarkan
Ya, mungkin pengalaman dia dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya dia dikendalikan oleh si animator. Ya. Nah, ini ini ceritanya dalam buku ceritanya. Nah, ini si manusianya, nggak kena. Kan? Nah, tanpa dia sadari, sebenarnya dia hanyalah sebuah tokoh kartun yang digambar oleh animator atau si desainer. Dia tangkap nggak dapat lagi. Dan dia melihat suatu perintah. You shall not kill the bird, katanya. Ya. Nggak boleh bunuh ini burung. Ya, itu perintahnya. Dia nggak mau. Dia nggak mau peduli dengan perintahnya. Dia membunuh. Dia mau tusuk sate mungkin, jadi sate burung. Nah, sebenarnya di balik layar yang memanipulasi semuanya adalah si kartunis. Hidup lagi burungnya. Nah, intinya dia dihukum karena melanggar perintah yang tadi itu. Tidak boleh membunuh burung, gitu kan? Tapi dia bunuh burung, jadi dia kena hukum. Nah, jadi semuanya ada di dalam kendali si animator, ya, Oke, jadi rupanya semua adalah hasil kerja dia, gitu. Jadi, dan dia bahkan mengambil ayat Alkitab lagi untuk membenarkan. Nanti kita akan lihat ayat Alkitabnya ya. Oke, jadi yang bikin video ini bukan pengkritik loh, bukan saya. Ini adalah orang yang percaya kompatibilisme itu sendiri. Dan dia menggambarkan kompatibilisme itu seperti itu. Bahwa ada Tuhan di balik layar yang mengendalikan semuanya. Sambil kita berpikir kita melakukan semuanya itu sesuai dengan kemauan kita. Jadi itu ilusi. Ya, semacam suatu, ya pokoknya saya milih ini karena saya suka. Saya pilih ini karena ini. Tapi sebenarnya Tuhan yang rancang di balik layar semuanya. Gitu. Jadi kita bilang bahwa ini bermasalah. Gitu. Sebenarnya pandangan ini bermasalah secara moral. Pandangan seperti ini akan menimbulkan banyak masalah. Masalah apa saja? Ya, pertama adalah masalah dosa. Ya, kita lihat masalah dosa. Saya tidak akan ada masalah untuk mengatakan Tuhan sudah menentukan segala sesuatu kalau dunia ini adalah dunia yang sempurna. Kalau dunia ini adalah dunia yang tidak ada kejahatan, dunia ini adalah dunia Firdaus, dunia ini adalah dunia yang sempurna, maka ketika orang berkata Tuhan sudah tentukan semuanya dari awal sampai akhir, saya rasa saya tidak terlalu bermasalah dengan itu. Tetapi karena kita hidup di dunia yang penuh dengan dosa, penuh dengan kejahatan, maka ada masalah ketika orang berkata bahwa itu semua Tuhan yang tentukan. Bahwa setiap kejahatan yang terjadi itu Tuhan yang tentukan. Dan kita harus mulai dari yang paling awal dulu. Karena semua dosa selanjutnya dimulai dari dosa yang pertama. Jadi dalam Calvinisme, kejatuhan Adam ditentukan oleh Allah. Kejatuhan Adam ditentukan oleh Allah. Jadi kita bisa lihat kembali dalam Kejadian pasal 3 misalnya kan. Dan di situ Adam jatuh dalam dosa, itu sudah ditentukan Tuhan katanya. Nah, supaya jangan dibilang kita memfitnah atau lain sebagainya, coba kita kutip saja dulu. Kutip dari John Calvin. John Calvin berkata, Allah bukan hanya mengetahui lebih dahulu kejatuhan manusia pertama, dan di dalamnya kerusakan semua keturunannya, tetapi dalam kesenangannya, maksudnya secara berkenan, ia mengatur hal tersebut. Artinya Tuhan yang mengatur supaya Adam jatuh ke dalam dosa. Tuhan bukan sekedar tahu saja. Tuhan yang tetapkan, Tuhan yang atur itu.
supaya dia jatuh dalam dosa. Gitu. Nah, kalau dibilang Tuhan sudah tahu Adam akan jatuh dalam dosa, itu sih saya juga setuju. Namanya saya tahu, saya percaya Tuhan Maha tahu, ya Tuhan tahu semuanya. Dan kalau dikatakan Tuhan mengizinkan segala sesuatu, saya juga percaya. Karena kalau Tuhan tidak izinkan ya tidak terjadi. Tapi ada perbedaan antara mengizinkan dengan menentukan atau mengatur. Begitu. Ini sangat-sangat berbeda sekali. Tapi ini ada ya, coba kita lihat. Kemudian ada satu tokoh lagi, ya Sproul Junior. Allah menghendaki segala sesuatu yang terjadi. Allah menginginkan manusia jatuh ke dalam dosa. Saya bukan berkata bahwa Allah berdosa. Saya mengusulkan bahwa Allah menciptakan dosa, katanya. Wow, ini pernyataan yang sangat luar biasa. Ya. Allah menciptakan dosa. Gitu. Nah, untuk fair, kita harus berkata tidak semua Calvinis setuju dengan pernyataan Sproul Junior di sini. Ya. Jadi ada Calvinis yang berkata tidak, Tuhan tidak menciptakan dosa. Ini hanya sebagian Calvinis yang berkata demikian. Tetapi semua Calvinis yang konsisten sama dengan John Calvin berkata bahwa kejatuhan dalam dosa itu sudah diatur atau ditentukan oleh Tuhan. Jadi Adam jatuh dalam dosa sudah ditentukan oleh Tuhan. Nah, kita berkata ini bermasalah. Kenapa? Kenapa bermasalah? Karena kalau Tuhan yang atur kita jatuh dalam dosa dan kita tidak punya pilihan yang lain, atau kita tidak bisa sebenarnya berbuat yang lain, karena semua sudah ditentukan, maka kita seharusnya tidak bertanggung jawab atas dosa itu. Ya, tetapi dalam Calvinisme atau dalam determinisme, Tuhan tentukan dan kita harus bertanggung jawab lagi. Dan ini sebenarnya tidak alkitabiah dan tidak logis. Ya, makanya tadi saya bilang ada dua hal yang perlu kita pakai, satu Alkitab dan dua akal sehat kita. Ya. Sebenarnya ini bukan suatu posisi yang logis. Ya. Nah, coba kita lihat apa kata Alkitab. Ya. Apa kata Alkitab? Alkitab mengatakan bahwa Allah memiliki sifat yang Maha Kudus. Ya, Allah memiliki sifat yang Maha Kudus. Dan Allah tidak pernah memerintahkan atau mempengaruhi umatnya untuk berdosa. Nah, coba kita baca di dalam Yeremia 7 ayat 31. Saya. Yeremia 7 ayat 31. Mereka telah mendirikan bukit pengorbanan yang bernama Tofet di lembah Ben-Himon untuk membakar anak-anaknya lelaki dan perempuan. Suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan dan yang tidak pernah timbul dalam hatiku. Iya, jadi kita melihat waktu itu orang Israel melakukan kejahatan yang sangat besar ya, di mana mereka membunuh anak-anak mereka sebagian ya, dipersembahkan kepada berhala. Nah, ini dosa yang sangat besar sekali. Dan Tuhan berkata, ini adalah sesuatu yang dikatakan apa? Tidak pernah kuperintahkan dan tidak pernah timbul dalam hatiku. Ya, jadi Tuhan sangat tegas berkata, ini bukan idenya Tuhan gitu. Nah, sedangkan Calvinis akan berkata bahwa ini sebenarnya sudah didekretkan oleh Tuhan. Sudah ditentukan oleh Tuhan. Ya, jadi kaum determinis akan berkata ini sudah ditentukan oleh Tuhan. Ya. Dan mereka kadang-kadang memakai perbedaan-perbedaan. Misalnya mereka berkata begini, ada dekret rahasia, ada perintah yang diketahui. Jadi mereka bilang, yang di dalam Alkitab ini perintah Tuhan yang umum. Tapi ada dekret rahasianya Tuhan. Jadi contohnya begini, kalau seseorang mencuri, maka dia melanggar perintah umumnya Tuhan. Karena dalam Alkitab ada jangan mencuri. Tetapi sebenarnya dia sedang melakukan dekret rahasianya Tuhan. Di mana Tuhan telah mendekretkan dari sejak kekekalan bahwa dia akan mencuri. Gitu. Jadi kalau demikian berarti dekret rahasianya Tuhan dengan perintah Tuhan dalam Alkitab ini kadang-kadang clash. Bahkan bukan hanya kadang-kadang, ya sering sekali gitu. Sering sekali clash karena kita hidup di dunia yang penuh dengan dosa yang terus berlawanan dengan firman Tuhan. Sehingga kaum Calvinis bisa saja lari dari yang pertama. Misalnya coba lihat ayat 31 tadi ya, Yeremia 7 ayat 31, suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan. Nah, Calvinis akan bilang tidak pernah Tuhan perintahkan, maksudnya nggak ada dalam Alkitab. Tidak ada dalam perintah umum. Cuman adanya dalam dekret rahasia itu tadi. Tetapi mereka tidak bisa lari dari pernyataan kedua, tidak pernah timbul dalam
hatiku. Nah, kalau tidak pernah timbul dalam hati berarti rahasia nggak rahasia pasti dalam hati dong, gitu kan? Ya. Jadi ayat ini dengan tegas mengatakan sebenarnya tidak ini bukan idenya Tuhan, bukan ide Tuhan. Coba kita lihat lagi, masih dalam Yeremia 19 ayat 5. Ya. Suatu hal yang mirip. Yeremia 19 ayat 5, coba tolong dibacakan. Yeremia 19 ayat 5. Mereka telah mendirikan bukit-bukit pengorbanan bagi Baal untuk membakar anak-anak mereka sebagai korban bakaran kepada Baal, suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan atau kukatakan dan yang tidak pernah timbul dalam hatiku. Sama ya. Cuman dia dikatakan ini ada 3, tidak pernah kuperintahkan, tidak pernah kukatakan, dan tidak pernah timbul dalam hatiku, kata Tuhan. Jadi ini kalau begitu munculnya dari mana? Kalau gitu muncul dari mana? Muncul dari manusia kalau gitu. Dan inilah efek dari manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ketika Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah, Tuhan memberikan manusia kemampuan untuk menciptakan sesuatu, untuk menghasilkan sesuatu, yaitu menghasilkan pilihan dia sendiri. Manusia diciptakan Tuhan dengan kemampuan untuk memilih sesuatu, untuk memutuskan sesuatu. Itu adalah bagian dari diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi manusia, Tuhan kan pencipta. Jadi manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, manusia juga adalah pencipta sebenarnya. Dalam skala yang jauh lebih kecil dari Tuhan. Oleh karena itu dari segala makhluk yang lain tidak bisa menciptakan apa-apa. Hewan nggak bisa menciptakan apa-apa, tapi manusia menciptakan terus. Tapi menciptakannya manusia jelas kalah dari Tuhan. Tetapi ada satu hal, bahwa manusia diberikan bukan hanya kemampuan menciptakan komputer, buku atau lain sebagainya, tapi manusia diberikan kemampuan untuk menciptakan atau menentukan pilihan dia sendiri. Oleh karena itu manusia diberikan kemampuan untuk menciptakan dosa sebenarnya. Jadi kalau ditanya dosa itu datang dari mana, ya, saya bilang yang datang dari manusia gitu, atau dari iblis. Ya. Iblis adalah malaikat juga. Jadi malaikat berdosa, dia yang menciptakan dosa. Dan ketika manusia berdosa, dia juga menciptakan dosa. Jadi itu adalah bagian dari diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi manusia mampu melakukan itu. Yesaya 30 ayat 1, coba kita lihat. Yesaya 30 ayat 1. Yesaya 30 ayat 1. Celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Nah, perhatikan ayat yang sangat jelas di sini. Tuhan memarahi orang Israel di sini. Celakalah anak-anak pemberontak yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku. Jadi mereka melakukan rancangan yang bukan dari Tuhan. Nah, seorang kompatibilis atau seorang determinis atau seorang Calvinis harus membaca ayat ini dengan cara yang aneh. Di mana mereka akan berkata bahwa anak-anak yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, ya, tapi ya aku tentukan juga gitu. Gimana caranya? Rancangan yang bukan daripada Tuhan, tapi Tuhan yang tentukan. Jadi sebenarnya dari ayat ini sudah clash dengan konsep bahwa Tuhan yang menentukan itu. Ya, karena kalau Tuhan yang menentukan, jelas rancangannya rancangan Tuhan. Ya. Tapi Tuhan bilang ini bukan rancanganku, dan bukan oleh dorongan rohku. Ya. Sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Ya. Konsep lain yang sangat penting adalah masalah tanggung jawab manusia. Ya. Masalah tanggung jawab manusia, kalau dibilang, di mana Alkitab mengajarkan kehendak bebas? Selain tadi ayat-ayat yang sudah kita baca, saya bilang, Alkitab mengasumsikan kehendak bebas dari Kejadian sampai Wahyu. Kenapa bilang mengasumsikan? Karena di dalam Alkitab kita terus dimintai tanggung jawab. Kita terus dituntut tanggung jawab. Dan itu mengasumsikan bahwa kita punya kehendak bebas. Saya sengaja kasih gambar kereta di sini. Karena kereta nggak akan dimintai tanggung jawab. Karena kereta itu ada di rel. Nah, ya kan? Kereta ada di rel. Jadi kereta ada di rel, ya dia cuma ngikutin rel aja. Jadi dia nggak akan dipersalahkan kalau nabrak, yang dipersalahkan siapa?
Yang naruh dia di rel itu dan yang ngejalanin dia gitu. Ya. Kalau misalnya dia nabrak gitu kan, ya. Dia sudah ada di rel. Makanya saya bilang kalau semua yang kita lakukan sudah ditentukan Tuhan, kita itu seperti kereta yang sudah ditaruh di rel. Ya. Kan kita nggak bisa belok kanan belok kiri lagi. Ya. Sudah pasti, sudah Tuhan tahu ya. Jadi sebenarnya kembali ke masalah tanggung jawab manusia. Tadi kita bilang kan kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia. Ya. Bagaimana bisa ada tanggung jawab kalau tidak ada kehendak bebas? Okay. Jadi karena Tuhan menuntut pertanggungjawaban manusia, berarti Allah tidak menentukan pikiran dan tindakan manusia. Bisakah Allah mempersalahkan kita karena melakukan apa yang sudah Dia tetapkan? Ya. Tentu tidak sebenarnya. Malah jadi aneh. Ya. Malah jadi aneh. Jadi maju kena mundur kena. Dulu ada yang namanya maju kena mundur kena, gitu ya. Maju kena mundur kena. Ya. Jadi misalnya gini, Alkitab bilang jangan mencuri. Atau inilah Adam lah. Kita ambil contoh Adam karena tadi kita bilang Calvinis percaya Tuhan tentukan Adam berdosa. Jadi Adam makan buah itu. Tuhan bilang jangan makan buah itu. Ini perintah Tuhan yang jelas. Tapi ada perintah rahasia. Perintah rahasia atau dekret rahasia adalah Adam akan makan buah itu. Jadi Adam harus taat yang mana kalau gitu? Dia taat yang perintah rahasianya Tuhan, dia makan. Tapi kalau dia mau taat sama perintah yang nyata nggak makan, ya nggak bisa juga karena sudah diperintahkan untuk makan melalui dekret rahasia. Jadi bagaimana Tuhan bisa mempersalahkan kita seperti itu? Jadi maka kita ini seperti boneka ini. Ya. Tapi kita nggak sadar. Ya. Kita seperti boneka. Anda tahu ini saya ambil dari situs ateis. Ya. Ateis mengolok-ngolok kita atau mengolok-ngolok orang Kristen yang percaya bahwa Allah menentukan segala sesuatu. Jadi dia bilang, how dare you do what I already predetermined you would do. Gitu. Ya. Jadi mereka mengolok-ngolok Allah digambarkan, dikarikaturkan. Ya. Seperti dewa-dewi Yunani. Ya. Misalnya Zeus di sini. Beraninya kamu melakukan apa yang sudah saya tentukan kamu lakukan. Gitu. Ya. Jadi kenapa Tuhan harus marah kalau kita melakukan apa yang ditentukan kita untuk lakukan? Makanya kita bilang bahwa di dalam konsep ini sebenarnya tanggung jawab tidak ada lagi. Dan mereka selalu mau lari ke tadi kompatibilisme tadi. Tapi kan kamu berdosanya dengan senang. Tapi kan kamu dengan rela berdosa. Kita bilang, ya tapi saya rela dan saya senang pun ditentukan juga gitu. Jadi apa yang mau dipersalahkan? Ya. Saya melakukannya dengan senang pun ditentukan. Jadi kita bilang tetap tidak bisa ini ya. Pertanyaan kedua adalah apakah Allah tulus? Kalau Tuhan menentukan segala sesuatu, maka ada banyak ayat dalam Alkitab. Sebenarnya kita bisa mempertanyakan Tuhan tulus nggak sih ngomong seperti itu? Karena sebenarnya dia sudah tentukan. Ya. Apa-apa saja. Coba kita lihat Yeremia 35 ayat 15. Yeremia 35 ayat 15. Oke, silakan. Yeremia 35 ayat 15. Aku telah mengutus kepadamu segala hambaku, yakni para nabi, terus-menerus mengatakan, kembalilah kamu masing-masing dari tingkah kamu yang jahat itu, perbaikilah perbuatanmu, janganlah mengikuti Allah lain untuk beribadah kepada mereka, maka kamu akan tetap diam di tanah yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Tapi kamu tidak mau memperhatikannya dan kamu tidak mau mendengarkan aku. Dalam ayat ini, kalau kita pahami secara biasa dalam pemahaman kita, ya Tuhan sedang menasihati umatnya, Tuhan marah dengan umatnya. Kenapa saya sudah kirim nabi begitu banyak sama kamu, nasihatin kalian nggak dengar-dengar juga. Ya. Tetapi dalam skema determinis atau Calvinis, agak aneh. Apalagi bagian terakhirnya, tetapi kamu tidak mau memperhatikannya dan kamu tidak mau mendengarkan aku. Loh Tuhan, bukannya engkau yang menentukan itu. Ya. Bahwa Israel tidak mau mendengar dan tidak mau memperhatikan dan tidak mau kembali ke Tuhan, kan sudah Tuhan tentukan juga. Ya. Mestinya dengan gampang, Tuhan tentukan mereka bertobat, ya udah jadi dong gitu kan. Ya. Tapi ingat, segala sesuatu ditentukan Tuhan. Ya.
Jadi dia tidak mau berbalik dan tidak mau bertobat pun Tuhan tentukan. Kalau gitu pernyataan Tuhan di sini jadi kayak main-main gitu. Makanya kita bilang, apakah Allah tulus? Apakah Allah tulus ketika dia berseru, hei bertobatlah, kenapa kamu gak mau bertobat? Sebenarnya dalam secara rahasia Tuhan tentukan dia tidak bertobat. Oh, gimana bisa begini? Gitu, ya kan? Jadi ketulusan Allah dipertanyakan di sini. Hosea 8 ayat 4 coba kita lihat. Hosea 8 ayat 4. Hosea 8 ayat 4. Mereka telah mengangkat raja tetapi tanpa persetujuanku. Mereka mengangkat pemuka tetapi dengan tidak setahuku. Dari emas dan peraknya mereka membuat berhala-berhala bagi dirinya sendiri sehingga mereka dilenyapkan. Iya. Jadi Tuhan bilang mereka mengangkat raja tanpa persetujuanku. Tuhan gak setuju. Raja yang mereka angkat tidak setuju. Tapi kalau kita percaya Calvinisme, sebenarnya Tuhan sudah tentukan dia untuk melakukan itu, gitu. Jadi Tuhan tentukan dia untuk mengangkat raja A, tetapi kemudian Tuhan bilang, hei, kenapa kamu mengangkat raja A? Saya nggak setuju, gitu. Ini kan jadi aneh, gitu kan? Ya. Jadi Tuhan bilang, saya nggak setuju kamu mengangkat raja A, tapi di balik layar Tuhan tentukan dia angkat raja A. Sama seperti yang tadi kartunis itu, ya, kalau si penggambar itu dia bisa munculkan suaranya dari langit di situ kan? Seperti itu, jangan bunuh burung, ya. Tapi kemudian dia gambar dia bunuh burung, gitu. Jadi si kartunis yang kontrol dia untuk bunuh burungnya, kemudian dia sendiri yang marah juga, kenapa kamu bunuh burung itu, gitu. Jadi aneh. Gitu. Coba kita lihat Yesaya 1 ayat 19 sampai 20. Yesaya 1 ayat 19 sampai 20. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Ya, jadi saya katakan tadi 3 ayat ini hanyalah contoh sedikit, sekelumit contoh dari beribu-ribu contoh dalam Alkitab, di mana Tuhan menyodorkan kepada manusia choice, menyodorkan kepada manusia pilihan. Ayo, kamu mau pilih mana? Kalau kamu mau menurut mendengar, kamu akan hidup. Kalau kamu mau memberontak, kamu akan binasa. Tuhan kasih itu sebagai pilihan. Tetapi ini semua tidak tulus dan tidak ada maknanya dan nol besar. Kalau misalnya di balik layar Tuhan sudah atur masing-masing. Ya, kamu akan bertobat, kamu akan mendengar, kamu akan memberontak, kamu akan ini. Tuhan sudah atur semuanya. Percuma gitu. Percuma semua himbauan ini, ya, percuma semua kata-kata ini. Jadi kita bilang bahwa kalau Calvinisme benar, bahwa Tuhan menentukan segala sesuatu termasuk dosa dan perbuatan manusia dan pikiran manusia, maka ada banyak perikop dalam Alkitab yang bisa kita pertanyakan. Di mana ketulusan Tuhan? Dan ujung-ujungnya ada serangan terhadap karakter Tuhan. Dan kita bilang kalau kompatibilisme benar, kalau Calvinisme benar, maka Allah adalah penyebab dosa. Ada penyebab dosa. Karena yang menentukan manusia jatuh dalam dosa adalah Tuhan. Maka Tuhan adalah penyebab dosa kalau ditarik-tarik ujung-ujungnya. Dan kita bilang Allah adalah seorang diktator yang kejam. Dan kehidupan kita semua ini sebenarnya suatu sandiwara. Ya, suatu sandiwara. Kita ini ya tidak lain seperti kartun yang sedang digambar. Persis seperti yang video tadi. Ya. Kalau Calvinisme benar, kalau kompatibilisme benar, kalau determinisme benar, ya kita ini semuanya tidak lebih dari robot-robot atau kartun-kartun yang sedang digambar dan melakukan sesuatu yang persis seperti si penggambar mau. Ya. Dan ya kalau kita hanya sekedar itu saja nggak masalah, berarti kita tidak punya perasaan. Tapi ternyata manusia punya perasaan, manusia bisa merasakan sakit. Manusia bahkan diancam akan binasa dengan api yang tak padam-padam. Nah, ini semua adalah hal yang serius, saudara. Dan kalau ternyata Tuhan yang sudah tentukan kita semua untuk itu, kita bertanya-tanya ya, tentang karakter Tuhan kalau begitu. Ya. Karakter Allah seperti apa? Nah tentu kita tidak percaya ini semua. Justru karena saya tidak percaya ini semualah, makanya saya tidak percaya determinisme. Makanya saya tidak percaya Allah sudah menentukan semuanya. Makanya saya tidak percaya bahwa seperti John Calvin, ya, bahwa semua pikiran, semua kehendak kita sudah ditentukan Allah.
Karena saya tidak percaya Allah punya karakter seperti ini. Dan kalau Anda tidak percaya Allah punya karakter seperti ini, ya maka Anda juga harus berpikir keras. Mungkinkah kalau begitu Allah menentukan manusia berdosa? Ya. Mungkinkah Allah menentukan semua kejahatan ini muka bumi ini? Dan kemudian marah lagi. Marah sama orang yang dia tentukan untuk berdosa. Dia sudah tentukan, kemudian dia marah padanya dan menghukum dia di neraka. Ada ayat-ayat yang kadang-kadang dipakai oleh kaum kompatibilis, kaum Calvinis untuk mendukung bahwa Allah sudah menentukan segala-galanya. Dan kita akan lihat satu persatu sini ya, beberapa ayat yang populer. Itu kita nggak bisa lihat semua ayat, ya, karena waktu terbatas. Tapi ini ayat-ayat yang paling populer yang kadang-kadang mereka pakai. Bahkan yang tadi di akhir dari video itu kan dia kutip ayat ini juga. Amsal 16 ayat 9, coba kita lihat. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya, katanya di sini. Jadi ayat ini dikutip seolah-olah berkata, nah itulah berarti bahwa ya semuanya sudah ditentukan Tuhan. Ya. Karena Tuhanlah yang menentukan langkahnya, begitu. Ya. Tetapi ayat ini tidak mengajarkan hal demikian sebenarnya. Justru ayat ini sangat menjelaskan ada dua sisi. Ada sisi manusia, ada sisi Allah. Ya, sisi manusianya apa? Lihat ayat bagian A-nya. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya. Jadi manusia punya kebebasan untuk menimbang-nimbang. Punya kebebasan untuk berpikir. Tidak dikatakan pikiran kita ditentukan Tuhan. Ya. Jadi manusia punya kebebasan untuk menimbang-nimbang, memikir-mikirkan. Ya. Tetapi yang ingin diajarkan ayat ini adalah bagian B, tapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Sebenarnya ini berbicara mengenai kedaulatan Tuhan untuk memperbolehkan atau tidak, atau mengizinkan atau tidak mengizinkan suatu rencana manusia itu berhasil atau tidak. Ya. Jadi gini, kita percaya Allah berdaulat. Ya. Dan Allah bisa menggagalkan rencana kita, atau Allah bisa membuat sukses rencana kita. Tetapi rencana itu tetap rencananya siapa? Ya. Rencananya kita gitu. Nah ini perbedaannya. Makanya dibilang di ayat 9a-nya, hati manusia memikir-mikirkan jalannya. Ini bagian manusia yang buat rencana. Manusia yang punya keinginan, punya kehendak, saya pengen A, saya pengen B. Nah itu tidak Tuhan tentukan. Ya. Tetapi yang Tuhan tentukan adalah, kamu pengen A. Nah, kadang-kadang Tuhan izinkan, silakan A, berhasil. Kadang-kadang Tuhan gagalkan, nggak boleh kamu A. Ya, tidak berhasil. Saya pernah berkhotbah di hari Minggu, ya, entah berapa minggu yang lalu di Grave. Saya ada membaca sebuah ilustrasi tentang di Brazil, kalau nggak salah waktu itu, seorang calon presiden ya, dari partainya, ya, dan dia berseru bahwa kalian harus pilih saya, katanya ya, kalian harus pilih saya dan saya yakin kalau kita dapat sekian suara, katanya, sekian ratus ribu suara, maka saya pasti jadi presiden. Tuhan pun nggak bisa gagalkan saya jadi presiden, katanya. Nah, ini bahaya saudara, kalau Anda sudah ngomong gitu artinya nantang Tuhan gitu ya. Oh, nantang Tuhan bahaya gitu. Dan benar ternyata dia menang pemilu, dia dapat sekian ratus ribu suara, dia dinominasikan jadi presiden, tetapi beberapa hari sebelum sumpah jabatan presiden mati dia. Nah, jadi dia nantang Tuhan pun nggak bisa menggagalkan saya jadi presiden, dia bilang ya. Ya Tuhan bilang, kamu punya rencana A, ya saya tidak izinkan rencana A ini, saya gagalkan. Ya, itu adalah kedaulatan Tuhan, itu tidak kita sangkal. Jadi manusia boleh punya rencana A, B, C, D, E, F, G, tapi Tuhan yang menggagalkan atau mengizinkan, itu yang ingin diajarkan oleh ayat ini, gitu. Tetapi porsi merencanakan dan menginginkan dan berkehendaknya tetap adalah porsi manusianya, gitu. Nah, makanya dikatakan di sini, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Jadi ayat ini tidak mengajarkan bahwa Tuhan menentukan semua tindakan, semua perasaan atau semua pikiran manusia. Coba kita lihat ayat lain lagi yang salah tafsirkan. Amsal 21 ayat 1. Coba kita lihat. Iya, ya, lihat sini ya. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Nah, jadi Calvinis berargumen dari ayat ini, hati adalah pusat dari pusat pengambil keputusan. Hati adalah pusat pengambil keputusan. Jadi dari hati raja, lalu mereka tarik secara universal, bukan hanya hati raja kalau gitu, tapi hati semua manusia, katanya ya. Nah, padahal ayat ini nggak bilang hati semua manusia sih, ayat ini hanya bilang hati raja, tapi mereka tarik ke semua manusia. Jadi semua manusia hatinya dipegang Tuhan. Ya.
Jadi Tuhan yang tentukan orang itu mau A, mau B, mau C, mau D. Gitu. Tapi kita bilang ini penafsiran yang salah juga. Ya. Karena kalau Tuhan yang mengendalikan hati manusia, ya, lalu kenapa Tuhan kendalikan ke yang jahat gitu? Kenapa Tuhan nggak kendalikan ke yang baik? Ya. Nah sebenarnya apa yang ingin diajarkan oleh ayat ini? Ya. Maka kita harus baca. Ya. Misalnya kita baca ayat 2 dan ayat 3-nya misalnya. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tapi Tuhanlah yang menguji hati. Ya. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Nah, jadi sebenarnya ayat 1 di sini, ya, ingat yang menulis Amsal siapa? Yang menulis Amsal adalah Salomo. Dan Salomo adalah raja, saudara. Ya. Jadi sebenarnya Salomo sedang di ayat 1 di sini mengutarakan keinginan hatinya. Gitu. Atau ingin menyatakan idealnya seorang raja itu bagaimana. Ya. Jadi seorang raja yang ideal adalah raja yang hatinya seturut dengan Tuhan. Itu yang ingin diajarkan oleh ayat ini. Dia bukan berkata bahwa hati saya itu semua yang saya lakukan itu Tuhan yang kendalikan seperti kompatibilisme. Kalau begitu, yang bikin Salomo pengen punya 1000 istri Tuhan kalau gitu. Yang bikin Salomo pengen menyembah dewa-dewi lain Tuhan juga kalau gitu. Ya kan aneh. Ya. Tapi kita bilang bahwa ayat 1, hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Ini Salomo sedang merefleksikan dirinya sendiri dan dia berkata inilah idealnya. Bahwa seorang raja dikendalikan oleh Tuhan. Dan dari mana kita tahu itu penafsiran yang benar? Karena di ayat 2 dan ayat 3 dia mengajarkan setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tapi Tuhanlah yang menguji hati. Sekarang begini, kalau Tuhan yang sudah kendalikan hati kita semua, untuk apa lagi Tuhan uji, benar nggak? Ada nggak gunanya Tuhan menguji hati kita, kalau hati kita dari awalnya sudah Tuhan kendalikan? Ya. Kalau hati kita mau A, mau B, mau C, itu semua Tuhan yang atur, lalu ngapain Tuhan uji lagi gitu kan? Ya, dari awal sudah Tuhan yang kendalikan gitu. Ya. Tapi tidak, justru di ayat 2 Tuhan bilang Tuhan menguji hati. Oleh karena itu, biarkanlah hatimu mengikuti Tuhan. Gitu, ya. Biarkanlah hatimu mengikuti Tuhan, berserahlah, biarlah hatimu berserah supaya Tuhan yang kendalikan. Gitu. Maksudnya kita mau mengikuti kehendak Tuhan, gitu. Dan Tuhan akan menguji itu, katanya. Kita lihat lagi Efesus 1 ayat 11. Ya, baik. Yang mau digarisbawahi oleh kaum kompatibilis atau kaum determinis atau kaum Calvinis di sini ada di bagian terakhir, ya, di mana dikatakan sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Jadi mereka ingin mengajarkan maksud Allah atau Allah bekerja dalam segala sesuatu menurut keputusan kehendaknya. Yang kita katakan tidak salah, gitu. Kita amini, ya namanya Alkitab pasti kita amin dong, ya. Ya benar, ya Allah bekerja dalam segala sesuatu, tapi tidak dikatakan bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu dengan cara yang deterministik, dengan cara menentukan segala sesuatu. Nah di sini bedanya, ya Tuhan bekerja dalam segala sesuatu tidak sama dengan Tuhan menentukan segala sesuatu. Ya. Tuhan bekerja dalam segala sesuatu itu benar, ya. Karena segala sesuatu harus lewat dari izinnya Tuhan. Dan harus lewat dari kemahaberhikmatan Tuhan. Jadi artinya begini, ketika Tuhan tahu seseorang akan berdosa, ketika Tuhan tahu bahwa Adam akan berdosa, Tuhan tahu nggak? Tuhan tahu. Tapi Tuhan tidak tentukan. Tetapi Tuhan mau bekerja melalui itu. Jadi Tuhan bekerja di dalam kejatuhan dalam dosa sekalipun, yaitu dengan mendatangkan juru selamat. Tuhan bekerja ketika keluarga Yusuf, saudara-saudaranya menjual dia ke Mesir. Tuhan bekerja di situ, walaupun Tuhan tidak tentukan, tapi Tuhan ikut bekerja supaya nanti melalui itu, ya, keluarganya bisa diselamatkan dari kelaparan. Jadi Tuhan bekerja dalam segala sesuatu, amin, amin. Ya. Tapi tidak sama dengan Tuhan menentukan segala sesuatu. Nah, ini yang sering mereka salah disamakan gitu. Lukas 22 ayat 22, kembali kita lihat. Ini berbicara sedikit mengenai ini ya, mengenai Yudas Iskariot di sini. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Nah, mereka bilang ditetapkan, lihat nih, ditetapkan.
Hubungannya dengan Yudas bagaimana? Kadang-kadang ini Yudas ini bisa menjadi semacam contoh kasus. Ya. Nah, kalau kita tanya seseorang mengenai Yudas, kita bisa tahu dia di posisi apa? Posisi determinis atau di posisi ada kehendak bebas. Ya. Kita tanya seseorang tentang Yudas, apakah Yudas harus menyangkal atau menjual ya? Apakah Yudas harus menjual Yesus atau tidak? Ini sudah ditetapkan katanya sini. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Jadi apakah Tuhan menetapkan Yudas untuk menjual Tuhan Yesus atau tidak? Gitu. Ya. Gimana? Nah, jawabannya sebenarnya bisa kita lihat dari kalimat selanjutnya. Dikatakan. Kalimat selanjutnya, akan tetapi apa? Celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Loh, sekarang begini, Tuhan sudah tetapkan Yesus akan dijual. Tapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Kok Tuhan boleh begitu? Ya, Tuhan boleh begitu. Itu berarti Yudas ya, ketika dia menjual Tuhan, bukan hanya dia melakukannya dengan senang dan rela, tapi dia sebenarnya bisa tidak menjual Tuhan. Ya. Dia bisa tidak menjual Tuhan. Ya. Loh, kan sudah ditetapkan katanya, sudah ditetapkan. Benar. Jadi begini, Tuhan Maha tahu. Tuhan tahu bahwa ada satu orang namanya Yudas. Dalam situasi seperti ini, ya, Tuhan Yesus datang dan sebagainya, Yudas ini akan ingin menjual gurunya untuk uang. Ya. Tuhan sudah tahu ini. Nah, penetapan Tuhan di mana? Penetapan Tuhan adalah Tuhan izinkan ini terjadi. Tuhan sudah tahu pasti ya apa yang Yudas mau lakukan. Ya. Bukan karena Tuhan tetapkan, tapi karena memang itu maunya Yudas. Ya. Dan Tuhan sudah tahu itu, dan Tuhan menetapkan bahwa ya, ini akan terjadi. Ya. Artinya Tuhan mengizinkan itu terjadi, ya, bahwa ini akan terjadi dan bahwa melalui itu Yesus akan disalib ya, untuk mendatangkan keselamatan bagi manusia. Gitu. Itu yang ditetapkan. Jadi beda antara Tuhan menetapkan bahwa Yesus akan diserahkan, Yesus akan dijual, dengan Tuhan menetapkan Yudas untuk menjual Yesus. Ini dua hal yang berbeda. Yudas mau menjual Yesus, itu sebenarnya timbul dari dia sendiri. Dan dia kalau dia tidak mau juga bisa. Tentu nanti nubuatnya beda lagi. Nubuat Tuhan akan beda lagi kalau misalnya Yudas tidak menjual Yesus. Mungkin, dan jalan ke salib akan beda lagi. Tapi Tuhan tahu, jadi Tuhan memakai kejahatan di hati Yudas untuk mendatangkan kebaikan. Tapi bukan Tuhan yang menaruh kejahatan itu. Sehingga ayat ini tidak bertentangan. Anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan, tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Kalau misalnya Tuhan yang tentukan Yudas, Tuhan yang taruh kejahatan di hati Yudas, lalu Yudas sampai menjual Yesus, dan Tuhan semua yang atur, maka mestinya Yudas dapat medali bahkan. Ya, karena ya kalau nggak ada dia, ya mungkin ya Tuhan Yesus nggak jadi disalib, kita nggak ini. Mestinya hari ini kita terima kasih sama Yudas sebenarnya. Ya. Waduh, ya. Yudas, Anda sangat berjasa, gitu kan? Karena engkaulah juru selamat mati di kayu salib menanggung dosa kami. Ya mestinya seperti itu, gitu. Ya. Tapi kan enggak. Ya. Kita enggak melakukan seperti itu karena Yudas punya pilihan. Oke, Kisah Rasul 2 ayat 23 dan 4 ayat 27 sampai 28 ini satu paket ya. Dalam dua perikop ini kita melihat ada istilah Tuhan menentukan dari semula, ya. Kemudian ada istilah maksud dan rencana Allah, ya. Dari tadi di pasal 2 ayat 23, dia yang diserahkan menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Dan kaum Calvinis ini salah satu ayat favorit mereka, bahwa dari dulu Tuhan sudah merancang Yesus disalibkan, berarti semua aktornya, semua pemainnya, pelaganya dalam drama sejarah itu, ya, termasuk Pontius Pilatus, termasuk Herodes, termasuk orang-orang Farisi, termasuk tua-tua, bahkan murid-murid Yesus, pokoknya semua yang terlibat prajurit-prajurit Roma, semuanya sudah Tuhan rancang untuk titik yang satu itu, untuk menyalibkan Yesus, ya, untuk membunuh Yesus dan mendatangkan keselamatan, gitu. Ya. Bahwa itu semua sudah di skrip, ya, sudah dirancang dengan baik, ya.
berarti semua tindakan mereka ditentukan oleh Tuhan, begitu. Dan berarti Tuhan menentukan dosa, ini argumen mereka. Tapi kita bilang bahwa kita tidak perlu membaca ayat ini dengan cara demikian. Ya, bahwa Tuhan turut bekerja, itu sudah jelas. Bahwa ada maksud dan rencana Tuhan di situ, itu sudah jelas juga. Dan bahwa itu sudah ditetapkan Tuhan, benar. Tetapi yang ditetapkan Tuhan adalah kematian Yesus Kristus. Tuhan tidak menetapkan, ya, Tuhan tidak menetapkan atau mengharuskan, atau membuat orang-orang ini nggak ada pilihan yang lain. Ya. Tuhan tidak membuat Kayafas tidak punya pilihan lain. Tuhan tidak membuat Pilatus harus menyalibkan Yesus. Pilatus bergumul waktu dia di hadapan Tuhan kita. Dia bergumul dengan berat, istrinya sampai datang dan berkata kepadanya, aku mimpi buruk karena orang ini tadi malam. Ya, sampai dia sudah usaha cuci tangan lah segala macam. Jadi Pilatus punya pergumulan yang berat pada waktu itu dan bukan Tuhan yang menentukan bahwa akhirnya dia berkata, salibkanlah dia. Ambillah dia, bawalah dia untuk disalib. Bukan Tuhan yang tentukan itu, tapi Tuhan sudah tahu. Ya, sekali lagi kembali, tahu tidak sama dengan menentukan. Ya. Tuhan sudah tahu dari awal apa yang Pilatus akan lakukan. Tuhan sudah tahu dari awal apa yang Kayafas, Hanas, ya, orang-orang Farisi, orang-orang prajurit Roma dan lain sebagainya. Tuhan sudah tahu secara persis apa yang orang-orang ini mau lakukan dan akan lakukan. Tuhan tahu tanpa menentukannya. Tapi yang Tuhan tentukan adalah bahwa semua itu akan berhasil dan situasi dan kondisi Tuhan tentukan supaya akhirnya menuntun kepada penyaliban Yesus Kristus untuk mendatangkan keselamatan. Ya, tetapi tindakan-tindakan dan pilihan-pilihan orang-orang semua di situ, itu mereka lakukan dengan bebas. Ya, dan menurut keinginan mereka. Jadi kita melihat bahwa ada banyak cara untuk melihat ayat-ayat yang sering disalah tafsirkan. Yang mereka pakai ya, untuk membenarkan, Tuhan tentukan semuanya. Sampai pikiran kita, tindakan kita, semua Tuhan tentukan. Tapi kita sudah lihat bahwa itu berbenturan dengan banyak sekali masalah. Kenapa Tuhan masih marah kalau dia yang tentukan? Ya. Kenapa kita harus bertanggung jawab kalau kita hanya melakukan yang Tuhan tentukan? Ya. Di mana kekudusan Tuhan kalau gitu? Kalau dia menentukan dosa dan sebagainya. Hal-hal yang tidak bisa dijawab oleh orang-orang yang percaya determinisme ini. Terkandung di dalamnya, Sproul ingin berkata, kalau Tuhan maha berdaulat maka dia harus menentukan segala sesuatu. Perhatikan kutipan dari Sproul nih. Jika ada satu molekul yang terlepas bebas dari kedaulatan Allah di alam semesta ini, maka kita tidak dapat mempunyai jaminan bahwa janji-janji Allah akan digenapi untuk kita. Mungkin molekul yang satu itu dapat menjadi penyebab tersia-sianya semua kebesaran dan kemuliaan rencana-rencana Allah yang telah dibuat dan dijanjikan bagi kita. Mungkin satu molekul itu akan menjadi penghalang kedatangan Kristus kembali. Dan Sproul berkata, jika Allah berdaulat, maka manusia tidak mungkin memiliki otonomi. Jika manusia memiliki otonomi, maka Allah tidak mungkin berdaulat. Ini merupakan kontradiksi. Jadi Sproul dengan terus terang mengakui, karena dia meninggikan kedaulatan Allah, katanya menurut dia, kalau kita mau pegang kedaulatan Allah, maka kita harus mengecilkan otonomi manusia. Bahkan manusia tidak mungkin otonom, katanya. Tidak mungkin melakukan sesuatu atas dirinya sendiri. Ya, otonom artinya apa? Oto ya, jadi oto. Jadi manusia tidak bisa ya otonom. Ya, dia hanya bisa melakukan yang Tuhan tentukan baginya. Dan Sproul mengakui ini. Ya, jika Allah berdaulat, maka manusia tidak mungkin memiliki otonomi. Jika manusia memiliki otonomi, maka Allah tidak mungkin berdaulat, katanya. Nah, kita bilang begini, ya. Kita bilang bahwa Allah berdaulat dan dalam kedaulatannya boleh tidak Tuhan menciptakan manusia yang punya otonomi, gitu. Kalau bilang, nggak boleh, berarti Anda membatasi Allah. Allah yang maha berdaulat, dia mampu untuk menciptakan manusia yang dia kasih kebebasan tertentu. Termasuk kebebasan memilih. Jadi otonomi manusia atau kebebasan memilih manusia itu Tuhan yang berikan. Jadi tidak mengancam kedaulatan Tuhan, karena Tuhan yang kasih. Dan karena Tuhan yang kasih, Tuhan bisa tarik kapan saja. Dengan cara mematikan manusia atau membinasakan manusia. Dan setiap yang manusia lakukan sebenarnya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jadi kita bilang bahwa maunya Sproul, Tuhan hanya berdaulat kalau Tuhan yang kontrol semuanya dari A sampai Z secara deterministik. Kita bilang Tuhan mengizinkan semuanya.
Itu kedaulatan kita didasarkan pada izin Tuhan. Kedaulatan Calvinis didasarkan pada penentuan Tuhan. Kita bilang tidak. Karena Tuhan telah memutuskan untuk membagi alam semestanya dengan makhluk-makhluk yang diciptakan punya kehendak bebas. Oleh karena itu, ya, dia berdaulat didasarkan pada izinnya. Semua yang terjadi harus atas dasar izin Tuhan. Dan oleh karena itu dia izinkan manusia untuk berbuat dosa. Dia izinkan manusia berbuat dosa. Dia izinkan manusia untuk menentang dia. Nah, semuanya akan diurus belakangan nanti. Tapi dia izinkan. Dan tidak ada yang terjadi lepas dari izin Tuhan. Tapi bukan Tuhan yang menentukan manusia untuk berdosa. Saya jadi teringat akan permainan catur di sini ya. Permainan catur. Jadi dalam versi Calvinis, Tuhan itu hebat berdaulat karena Tuhan main catur sendirian, saudara. Ya. Jadi semua bidak ini dia yang atur semuanya. Ya. Jadi yang putih maupun yang hitam dia yang main gitu. Ya. Kenapa? Ya semuanya Tuhan tentukan kan. Ya. Iblis juga Tuhan yang tentukan. Ya. Iblis mau ngapain Tuhan yang tentukan. Ya. Manusia apalagi, ya semua Tuhan yang tentukan. Jadi ini kayak orang main catur sendirian. Ya. Sehingga muncullah suatu permainan yang katanya cantik. Ya. Wah, pokoknya cantik lah ini permainannya. Tapi sebenarnya dia tentukan semua. Ya. Nah, saya bilang ini justru tidak indah, tidak mulia. Nah, mereka ingin mengangkat kedaulatan Tuhan, tapi membuatnya menjadi kedaulatan yang tidak mulia sebenarnya. Saya melihat Alkitab menggambarkan Allah yang maha mulia, yang begitu berhikmat, sehingga walaupun dia kasih kepada manusia kehendak bebas, dan manusia bisa pilih menentang Tuhan, manusia bisa pilih berdosa, ya. Manusia bisa pilih membenci Tuhan, namun karena Allah begitu berhikmat, dan Allah begitu hebat dan berdaulat, maka hasil akhirnya tetap memuliakan Tuhan. Ya. Hasil akhirnya tetap rencana-rencana Tuhan terlaksana, ya, tetap ya, Tuhan dipermuliakan. Nah, itu menurut saya jauh lebih indah daripada main catur sendirian. Gitu, ya. Jadi kalau kita ke analogi catur, bagaikan Tuhan melawan seseorang. Ya, misalnya ada manusia yang menentang dia. Ya, tapi walaupun manusia itu jalan bagaimanapun juga, semua bisa diantisipasi oleh Tuhan. Ya. Dan Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi. Sekarang kita terapkan ke masalah keselamatan. Sedikit garis besar dulu ya. Kenapa kita perlu bicara mengenai keselamatan? Karena manusia terpisah dari Tuhan. Di Taman Eden, manusia bersekutu intim dengan Tuhan. Tetapi sejak jatuh dalam dosa, ini man's problem sin, dia terpisah dari Tuhan. Terpisah dari Tuhan dan dia harus mati. Dan manusia mencoba untuk menjembatani ini dengan banyak hal. Dengan good works, ya, perbuatan baik, dengan agama, dengan uang, dengan moral, tapi tidak bisa sampai kepada hidup yang kekal tentunya. Tentu satu-satunya yang bisa menjembatani ini adalah ya, kematian Yesus Kristus yang menjembatani antara manusia berdosa dengan Tuhan. Ya. Tetapi pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan? Yesus Kristus sudah menjadi jembatannya, tapi manusia harus menerima Yesus, harus percaya pada Yesus. Dan itu bagaikan melangkah, ya. Bagaikan melangkah, percaya, menerima, dan berada di sisi Tuhan. Jadi yang kembali, makanya tadi saya bilang, isu dasarnya adalah apakah Tuhan menentukan segala sesuatu. Kalau Tuhan menentukan segala sesuatu, maka termasuk manusia mau terima Yesus atau enggak sudah ditentukan oleh Tuhan. Ya. Jadi apakah manusia percaya Yesus atau tidak, ditentukan Tuhan atau tidak. Ya. Nah, kalau orang yang percaya kompatibilisme tadi, atau determinisme atau Calvinisme akan berkata, kamu percaya Tuhan atau enggak, itu ditentukan oleh Tuhan. Jadi sebagian orang ditentukan percaya, sebagian ditentukan tidak percaya. Nah kita bilang ini tidak benar. Jadi kita kembali, ya kalau kita bicara mengenai Calvinisme, ya, ada yang sangat terkenal, yaitu tulip ya, tulip. Jadi T-nya itu adalah total depravity, ya. U-nya adalah unconditional election, L-nya limited atonement,
I-nya irresistible grace, P-nya perseverance of the saints. Ya. Jadi ini adalah akronim dari TULIP. Ya, ini singkat TULIP. Dan semua ini adalah mata rantai. Ya. Semuanya mata rantai yang saling sambung menyambung. Saling sambung menyambung. Artinya, walaupun ada Calvinis yang bilang, saya tolak salah satunya, jadi saya hanya 4-point Calvinis, atau saya hanya 3-point Calvinis. Ya. Tetapi sebenarnya, kalau mau konsisten, 5-5-nya harus diterima sebagai satu paket. Ya. Karena 5-5-nya ini satu mata rantai. Ya. Dan dari kelima ini, ya, yang paling penting ya, sebenarnya adalah unconditional election di sini. Ya. Unconditional election ini adalah boleh dibilang batu penjuru dari Calvinisme. Dan coba kita lihat lagi kutipan dari beberapa tokoh Calvinis. Ya. John Calvin berkata, maksud kami predestinasi adalah dekret kekal Allah dengan mana ia menentukan oleh dirinya sendiri apa yang ia inginkan terjadi kepada setiap manusia. Semua manusia tidak diciptakan pada posisi sama, tetapi sebagian ditentukan dari semula kepada hidup yang kekal, yang lain kepada penghukuman kekal. Jadi menurut John Calvin, ya Tuhan sudah tentukan dari awal, saya pengen yang ini selamat, saya pengen yang ini binasa. Gitu. Ya. Dan sesuai dengan itu masing-masing diciptakan untuk salah satu dari tujuan ini. Ya. Jadi itu sebelum Tuhan ciptakan itu sudah, saya mau yang ini binasa, saya mau yang ini selamat. Dan yang selamat diciptakan untuk selamat. Dan yang binasa diciptakan untuk binasa. Ini kata John Calvin ya, bukan kata saya. Jadi, sekali lagi, Westminster Confession of Faith. Salah satu pengakuan iman Calvinis yang sangat terkenal, pengakuan iman Westminster. Ya, kita lihat di sini. Oleh keputusan Allah, demi pernyataan kemuliaannya, beberapa orang dan malaikat dipredestinasikan untuk kehidupan yang kekal. Beberapa lagi telah dari semula telah ditentukan untuk kematian yang kekal. Telah dari semula ditentukan untuk kematian yang kekal. Malaikat-malaikat dan orang-orang yang telah dipredestinasikan dan dari semula ditentukan dengan demikian itu ditunjukkan secara khusus dan penunjukan itu tidak mungkin diubah. Jumlah mereka begitu pasti dan definitif sehingga tidak dapat ditambah atau dikurang. Jadi jumlah orang yang binasa tidak berubah-ubah, jumlah orang yang akan selamat juga tidak berubah-ubah. Definit. Kemudian, anggota umat manusia yang dipredestinasikan untuk kehidupan telah dipilih Allah sebelum dasar dunia diletakkan. Menurut maksudnya yang kekal dan yang tak dapat berubah-ubah. Menurut rencana yang tersembunyi. Sekali lagi ya, ada tersembunyinya dia. Serta perkenanan maksudnya. Dia telah memilih mereka di dalam Kristus untuk menerima kemuliaan kekal semata-mata berdasarkan rahmat-Nya yang cuma-cuma dan kasih-Nya. Iman atau perbuatan baik atau ketekunan dalam iman atau perbuatan baik itu, atau hal lain apapun yang bagaimanapun dilihatnya lebih dahulu dalam makhluk, tidak mungkin menjadi syarat atau sebab yang mendorong dia berbuat demikian. Semua itu dilakukannya demi pujian rahmat-Nya yang mulia. Nah, di sini kita mendapat unconditionalnya. Jadi Tuhan memilih bukan berdasarkan iman seseorang atau perbuatan baiknya, atau ketekunan dalam iman, atau ketekunan dalam perbuatan baik, atau hal lain apapun yang bagaimanapun dilihatnya lebih dahulu dalam makhluk. Ini kurang D ya, dalam makhluk maksudnya. Jadi artinya ketika Tuhan memilih siapa yang mau binasa dan siapa yang mau selamat, dia tidak melihat sedikit pun dari makhluk itu apapun juga. Ya. Jadi makanya disebut unconditional. Unconditional artinya tidak bersyarat. Tidak berdasarkan apa-apa. Jadi kalau saya di sini mau pilih, saya mau pilih 10 orang untuk dapat hadiah. Nah, saya mau milih berdasarkan apa? Ya, saya lihat apakah berdasarkan yang saya kenal atau berdasarkan duduknya di mana atau berdasarkan apa? Ya. Tapi kalau Tuhan memilih tidak berdasarkan apa-apa. Oke, jadi ini adalah unconditional election sebagaimana dinyatakan di dalam Calvinisme.
Nah, kita harus lihat dulu, apakah kita mau percaya ini atau tidak. Maka kita harus pegang konsekuensinya. Ya. Ingat, kita percaya apapun boleh, tapi ada konsekuensi. Dan kalau kita tidak tahu konsekuensi kita percaya sesuatu, maka kita belum memikirkan dengan baik-baik. Kenapa kita percaya hal tersebut? Jadi, Anda boleh percaya unconditional election, silahkan. Itu kehendak bebas Anda. Nah, sedangkan kalau Calvinis bilang sama saya, ya, saya tidak bisa tidak. Saya tidak bisa menjadi Calvinis karena Tuhan sudah tentukan saya non-Calvinis, saudara. Ya. Tapi kalau saya bilang sama Calvinis, Anda masih bisa berubah. Ya. Karena ya itu kehendak bebas, ya, Anda bisa berubah. Kalau saya nggak bisa lagi, ya Tuhan sudah tentukan. Gitu. Kan menurut Anda percaya Tuhan sudah tentukan saya kan? Ya. Jadi saya nggak bisa berubah. Ya. Tuhan sudah tentukan saya. Tapi kamu bisa berubah karena saya percaya kamu punya kehendak bebas. Gitu, ya. Kalau kamu nggak bisa suruh saya berubah, Tuhan sudah tentukan. Ya. Tapi konsekuensi dari unconditional election, saudara, ya. Konsekuensi dari unconditional election, yang pertama adalah unconditional reprobation. Nah ini yang harus sangat-sangat dimengerti. Karena ada sebagian Calvinis, dia mau terima unconditional election, tapi tidak mau terima unconditional reprobation. Padahal sebenarnya sama saja, saudara. Apa maksudnya unconditional reprobation? Reprobation maksudnya kebinasaan, atau memilih untuk binasa. Gitu. Jadi artinya gini, kalau Tuhan memilih sebagian manusia, secara tidak bersyarat, untuk selamat. Maka konsekuensinya adalah berarti pada saat yang sama Tuhan memilih sisanya untuk binasa tanpa syarat juga. Gitu, ya. Karena nggak ada pilihan ketiga, gitu. Kecuali kalau ada pilihan ketiga, nah mungkin beda. Tapi kan cuma ada dua. Kalau nggak selamat binasa, kan nggak ada setengah selamat setengah binasa kan? Ya. Dalam kekristenan nggak ada konsep setengah selamat setengah binasa. Kalau selamat selamat, kalau binasa binasa, gitu. Karena hanya ada dua pilihan, jadi kalau Tuhan pilih sebagian untuk selamat tanpa syarat, berarti yang sisanya otomatis dipilih untuk binasa tanpa syarat juga. Jadi unconditional election, UE, konsekuensinya adalah unconditional reprobation. Nah, Calvinis sebagian mau mengakui ini, sebagian malu-malu tidak mau, saudara. Ya. Misalnya, di antara lain yang berani mengakui ini, John Calvin sendiri. Jadi John Calvin sebagai pendiri, namanya Calvinisme kan, walaupun bukan dia yang pertama, tapi dia cukup berani untuk mengakui ini. Misalnya Calvin bilang begini, jadi jika kita tidak bisa menempatkan alasan dia memberikan kemurahan pada umatnya, jadi maksudnya gini, Tuhan tidak memakai syarat apapun untuk memilih sebagian orang selamat. Jika kita tidak bisa menempatkan alasan dia memberikan kemurahan pada umatnya, melainkan hanya karena kesenangan kehendaknya, kita juga tidak bisa memiliki alasan apapun bagi tindakannya mereprobasi orang-orang lain selain kehendaknya. Ya, jadi kalau Tuhan pilih sebagian masuk surga tanpa syarat, maka yang masuk neraka ini juga sebenarnya tanpa syarat gitu. Nggak bisa masuk surganya tanpa syarat, masuk nerakanya pakai syarat. Nggak bisa seperti itu. Ya. Karena begini, banyak Calvinis akan bilang, kamu dipilih masuk surga tanpa syarat, tapi kamu masuk neraka itu gara-gara kamu berdosa. Ya. Sebenarnya ini nggak masuk akal. Gitu. Karena begini, yang masuk surga pun berdosa. Ya kan? Ya. Yang masuk surga pun berdosa. Tapi dipilih masuk surga. Jadi yang masuk neraka bukan masuk neraka karena dosanya sebenarnya. Tapi karena nggak dipilih gitu. Jadi karena yang masuk surga ini berdosa, ya, dan dipilih tanpa syarat masuk surga, maka yang tidak dipilih ini masuk neraka juga tanpa syarat sebenarnya. Bukan lagi gara-gara dia berdosa. Sangat gampang kalau Tuhan mau pilih mereka masuk surga juga. Ya. Tapi ternyata Tuhan tidak pilih mereka masuk surga, tapi Tuhan pilih mereka masuk neraka. Ya. Oleh karena itu mereka masuk neraka intinya bukan karena dosa lagi. Tapi karena Tuhan mau dia masuk neraka sebenarnya. Ya. Jadi kita berkata bahwa ini konsekuensi dari unconditional election adalah unconditional reprobation. Dan John Calvin cukup jujur untuk mengakuinya. John Calvin cukup jujur mengakuinya. Makanya dia bilang, kita tidak bisa memiliki alasan apapun bagi tindakannya mereprobasi orang-orang lain selain kehendaknya. Kenapa Tuhan mau membinasakan sebagian orang? Karena kehendaknya.
Itu adalah jawaban John Calvin. Kita nggak bisa cari alasan lain. Kita nggak bisa cari alasan karena dia berdosa. Oh karena dia ini. Oh yang selamat juga berdosa kok. Ya. Oh karena dia A, B, C, D, E dan sebagainya. Ya. Enggak. Ya. Karena yang selamat sudah dipilih tanpa syarat, maka yang binasa pun tanpa syarat. Ini logikanya. Jadi ketika Allah dikatakan melawat dalam kemurahan ataupun mengeraskan siapa saja yang ia kehendaki, orang-orang diingatkan agar tidak mencari penyebab apapun di luar dari kehendaknya. Tidak mencari penyebab apapun di luar dari kehendaknya. Jadi menurut Calvinisme, menurut John Calvin minimal, Allah menghendaki sebagian manusia untuk masuk neraka. Tuhan menghendaki sebagian orang masuk neraka. Dia tegaskan seperti itu. Kadang-kadang, jika orang dipilih tanpa melihat apapun dari orang itu, berarti orang tidak dipilih juga tanpa melihat apapun dari orang itu. Karena kadang-kadang Calvinis ingin berkata begini, Tuhan hanya memilih orang masuk surga, tidak memilih orang masuk neraka katanya. Kok bisa begitu? Ya, jadi Tuhan pilih orang masuk surga, yang masuk neraka itu dilewatin aja sama Tuhan. Nah, saya bilang ini cuma permainan kata-kata saja. Ya. Karena yang dilewatin itu ya berarti tidak dipilih. Tidak dipilih berarti dipilih juga, tapi dipilih untuk masuk yang lain. Gitu kan? Kalau misalnya saya bilang, dari kita di sini sekarang berapa ratus orang. Saya mau pilih 50 untuk ikut saya pergi keluar. Lalu saya pilih 50. Berarti sama dengan yang sisanya saya pilih untuk tinggal di sini. Karena cuma ada pilihan di sini atau di luar, di dalam ruangan atau di luar ruangan. Jadi kita bilang karena nggak ada pilihan ketiga, maka memilih A sama juga dengan memilih B. Memilih siapa yang diselamatkan sama dengan memilih siapa yang tidak diselamatkan. Kita nggak bisa memakai permainan kata-kata. Oh saya cuma pilih yang ini cuma saya lewatkan doang, nggak saya pilih kok. Sama, ya kamu pilih yang ini berarti kamu pilih yang ini juga. Cuman tujuannya berbeda. Yang ini dipilih untuk kebinasaan, yang ini dipilih untuk kehidupan. Sebenarnya ya. Dan kita bilang unconditional election sama dengan pemilihan sembarangan. Jadi kan singkatannya UE, ya UE unconditional election sama dengan AE. Kita bilang AE. AE itu arbitrary election. Ya. Karena begini, kalau saya suruh Anda pilih sesuatu, tapi Anda tidak boleh mempertimbangkan apapun dari objek yang mau dipilih itu. Sama nggak dengan berarti milihnya sembarangan? Ya. Saya tidak bisa memikirkan satu contoh kasus pun di mana kita bisa memilih, ya, kita disuruh memilih sesuatu, tapi tidak boleh mempertimbangkan apapun dari yang kita pilih itu. Tidak boleh mempertimbangkan apapun dari yang kita pilih itu. Tapi bukan sembarangan gitu. Pasti sembarangan kalau begitu artinya. Pasti random atau arbitrary. Jadi kalau Calvinisme ngotot bahwa unconditional election itu sama dengan berkata Tuhan memilihnya itu sembarangan. Ya, asal gitu, random. Ya, acak. Kenapa? Ya kita bilang kan tidak boleh mempertimbangkan apapun dari manusia itu. Misalnya ini dah, 2 gelas ini. Nah, ini. Saya minta siapa gitu kan. Sudah, ya coba kamu pilih satu. Cuma kamu nggak boleh mempertimbangkan apapun dari ini. Kamu nggak boleh lihat jumlah airnya, nggak boleh lihat cakepnya. Pokoknya kamu nggak usah lihat ini, udah saya tutup aja. Nah, pilih gitu. Gimana cara milihnya kalau bukan sembarangan gitu? Ya. Atau random gitu kan? Ya. Jadi kita bilang bahwa ya, pemilihan yang tidak bersyarat, ya, itu sama dengan pemilihan yang sembarangan, ya, yang random. Nah tentu mereka tidak mau mengakui itu, tapi itu adalah konsekuensinya. Ya. Konsekuensi lain dari unconditional election. Jelas berarti Allah tidak mengasihi semua manusia. Allah tidak mengasihi semua manusia. Wow, ya. Allah tidak mengasihi semua manusia.
Dan benarkah Allah tidak mengasihi semua manusia? Mungkin ada yang masih ingat beberapa tahun lalu saya ada berdebat dengan seorang Calvinis namanya Bapak Budi Asali. Ya. Dan di dalam debat itu, Bapak Budi Asali mewakili kaum Calvinis yang dengan tegas berkata memang Tuhan tidak mengasihi semua manusia. Gitu. Ya. Jadi dia bilang Tuhan tidak mengasihi semua manusia. Ya. Nah, tetapi Calvinis memang terbagi menjadi dua kelompok. Ya. Ada sebagian Calvinis masih berkata, oh Tuhan mengasihi semua manusia kok. Gitu ya. Tapi sebagian lagi dengan jujur berkata Tuhan tidak mengasihi semua manusia. Gitu ya. Tapi kita bilang, ini bertentangan dengan banyak ayat Alkitab. Ya. Yohanes 3 ayat 16 misalnya. Salah satu ayat yang penting di sini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah, Calvinis ingin bilang dunia ini maksudnya dunia orang pilihan. Dia bilang itu menambahi Alkitab, dia bilang ya. Nah, ini katakan dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kita buka lagi 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Itu sifat dasar dia. Bagaimana kita bilang dia tidak mengasihi dunia? Kita disuruh mengasihi dunia nggak? Apakah kita disuruh mengasihi orang yang akan binasa? Oh ya, kita disuruh untuk mengasihi semua manusia, benar nggak? Boleh nggak orang Kristen berkata, saya cuma mau mengasihi orang yang akan masuk surga? Nggak boleh. Jadi kita harus mengasihi semua manusia. Tetapi Tuhan yang nyuruh kita mengasihi semua manusia, Tuhan yang adalah kasih, ternyata dia tidak mengasihi semua manusia. Logis nggak itu? Ya. Ini sangat tidak logis. Gitu ya. Bagaimana bisa Tuhan tidak mengasihi semua manusia, tapi dia suruh kita untuk mengasihi semua manusia? Ya. Pak, kita bilang ini repot. Ya. Coba kita lihat Matius 5 ayat 43 dan 44. Ya. Ayat 43 dan 44. Atau ayat 44 saja biar cepat ya. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tuhan mengajar kita untuk mengasihi musuh kita. Ya. Bagaimana dengan kalau lalu kita percaya Tuhan tidak mengasihi orang-orang yang akan binasa. Tuhan tidak mengasihi sebagian manusia yang memusuhi dia. Kita disuruh mengasihi musuh kita, tapi Tuhan tidak mengasihi orang-orang yang memusuhi dia. Nah, kita bilang itu tidak mungkin. Ya. Jadi, ini sudah bentrok. Poin nomor 2. Berarti Allah tidak ingin semua manusia diselamatkan. Jadi, kalau unconditional election benar, Allah tidak mengasihi semua manusia, berarti Allah tidak ingin semua manusia diselamatkan. Dan, ya Calvinis berkata benar. Gitu. Allah tidak ingin semua manusia diselamatkan. Tapi ini bertentangan dengan banyak ayat Alkitab. Coba kita buka 1 Timotius 2. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 6. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia, itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Iya. Ada dua pernyataan yang penting di sini. Yang pertama ayat 4, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Tuhan ingin semua orang diselamatkan. Kemudian ayat yang ke-6, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Ini adalah pernyataan yang sangat tegas. Tuhan ingin semua manusia diselamatkan. Dan Tuhan menyediakan keselamatan bagi semua manusia. Tapi Calvinis ingin berkata, oh bukan. Ya. Semua manusia di sini bukan semua manusia. Ya. Semua orang bukan semua orang. Ya. Semua orang di sini maksudnya semua orang pilihan maksudnya. Tanya, ya. Sekali lagi menambahkan informasi ke dalam Alkitab yang tidak ada di sana. Dan ini sudah melanggar semua aturan hermeneutik yang ada sebenarnya. Karena kalau kita lihat dari ayat 1,
Kan ada kata semua orang juga di situ. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Nah, perhatikan di ayat 1 itu. Semua orang di situ, semua orang pilihan doang atau semua orang secara umum? Ya. Semua orang secara umum. Apakah kita orang Kristen hanya berdoa untuk orang Kristen saja? Ya. Kan tidak. Kita mendoakan bagi raja, bagi presiden. Presiden kita bukan orang Kristen. Tapi kita doakan dia. Ya. Ini yang Alkitab ajarkan. Ya, kita harus berdoa untuk semua orang. Di sini. Ya. Dan di ayat 1 sangat jelas semua orangnya adalah semua orang secara umum. Bukan semua orang pilihan. Atau semua orang yang percaya saja. Lalu kenapa boleh di ayat 1 semua orangnya luas. Lalu di ayat 4 semua orangnya jadi sempit. Gitu. Bukankah justru alasannya ayat 3 ayat 4 itu berkaitan dengan ayat 1 dan 2. Kenapa kita mendoakan semua orang? Karena Tuhan ingin semua orang diselamatkan, katanya. Ya. Kita mendoakan semua orang, salah satunya adalah karena Tuhan pengen menyelamatkan semua orang. Jadi sia-sia kalau kita mendoakan hanya orang Kristen saja, ya mereka sudah diselamatkan gitu. Tapi kita disuruh mendoakan semua orang karena Tuhan ingin menyelamatkan semua orang. Jadi tidak ada caranya secara hermeneutika atau penafsiran Alkitab ya, bahwa semua orang di ayat 4 itu bisa diutak-atik lagi menjadi yang lain-lain artinya. Gitu. Menjadi orang pilihan lah, menjadi apa lagi yang lain. 2 Petrus 3 ayat 9. Ya. Jadi kembali pernyataan yang sangat tegas, Tuhan tidak ingin agar ada yang binasa. Dia tidak menghendaki ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ya. Berbalik dan bertobat. Jadi kita melihat di sini, kalau kita percaya kata-kata Alkitab, maka kita tidak mungkin percaya unconditional election. Ya. Karena unconditional election bertentangan dengan ayat-ayat ini. Ya. Jadi ibaratnya kita bilang bahwa Tuhan di dalam Calvinisme, dalam unconditional election, digambarkan sebagai datang ke sebuah rumah yang sedang terbakar, dan ada 100 anak di situ. 100 anak di panti asuhan. Ini bukan panti asuhan karena kasih, ini panti asuhan karena api. Misalnya, ya, panti asuhan karena api kebakaran. Lalu ada orang datang lewat di situ. Dia tahu ada 100 orang anak di sini. Dan dia bisa mengeluarkan 100-100-nya. Tapi dia bilang, karena suatu rencanaku, aku akan menyelamatkan sebagian. Aku akan selamatkan 20 misalnya. Dari 100 anak di situ. Nah, padahal dia bisa selamatkan semuanya. Tapi dia mau selamatkan 20 saja. Lalu, kalau misalnya ini diliput di koran besoknya, dan dengan terus terang dia berkata seperti itu, ya, bahwa saya bisa selamatkan semuanya, tapi saya cuma mau selamatkan 20 saja. Ya. Kira-kira bagaimana menurut tanggapan kita karakter orang itu? Ya. Ya, mungkin kita bilang, bagus sih kamu selamatkan 20 gitu ya. Tapi kenapa yang 80 nggak diselamatkan gitu kan? Ya. Ada something wrong di sini. Dan mungkin orang itu akan berkata demikian. Ya, salah mereka sendiri ada di api itu. Artinya, ya mungkin memang benar. Mungkin 100 anak ini semuanya nakal sekali. Dan mereka semua main korek api terus sepanjang malam. Makanya panti asuhan karena api. Ya. Jadi mereka semua main korek api terus. Ya. Dan akhirnya rumah mereka kebakaran. Jadi orang yang lewat ini, ya, berkata, kebakaran itu salah mereka. Saya mau selamatkan 20 aja udah bagus. Ya. Yang 80 mau binasa itu salah mereka. Ya. Dan Calvinis sering memakai argumen ini. Calvinis berkata bahwa begini, Tuhan selamatkan sebagian kita itu sudah kasih karunia. Ya. Dan sebagian, maksudnya sisanya yang binasa itu bukan salah Tuhan. Gitu. Ya. Tuhan memberikan keadilan. Artinya mereka jatuh dalam dosa. Semua manusia sudah berdosa. Dan semua manusia akan binasa. Gitu. Dan kalau Tuhan mau selamatkan sebagian pun, itu sudah kasih karunia. Tuhan gak selamatkan satu pun, Tuhan berhak.
Dan di satu sisi benar gitu, di satu sisi benar. Tetapi pertanyaannya adalah, di mana kasih Tuhan kalau begitu? Ya. Jadi kita jangan hanya bicara mengenai keadilan Tuhan. Ya. Tetapi kita harus bicara mengenai kasih Tuhan juga. Di mana kasih Tuhan? Di mana, bagaimana Tuhan bisa mengklaim, aku mengasihi semuanya? Gitu. Dia nggak bisa mengklaim seperti itu lagi. Apalagi, ya, jika doktrin unconditional election digabungkan dengan predestinasi atas segala sesuatu, karakter Allah menjadi kejam dan bengis. Kalau kita gabungkan dengan yang bagian pertama tadi, bahwa semua sudah ditentukan Tuhan. Kalau kita berbicara dengan Calvinis yang percaya semua Calvinisme, ya, maka kita bertanya kepada dia, Tuhan, kenapa tidak selamatkan yang sisanya? Ya, kenapa Tuhan memilih mereka untuk binasa? Ya. Oh ya, itu mereka berdosa sendiri, ya itu ya. Tapi kita kembali lagi, bukankah Tuhan yang menentukan mereka berdosa? Dalam Calvinisme loh. Bukankah yang menentukan Adam jatuh dalam dosa itu Tuhan? Dalam Calvinisme. Jadi kita bilang kalau digabungkan menjadi satu paket, mulai dari bahwa Tuhan menentukan segala sesuatu, termasuk Tuhan menentukan kita berdosa. Kemudian lalu Tuhan tentukan sebagian masuk neraka, maka karakter Allah menjadi kejam dan bengis. Ya. Kalau kita bilang dengan ilustrasi tadi, ternyata kita dapatkan bahwa memang 100 anak itu semuanya main korek api, tapi ternyata si orang yang lewat ini dialah pensuplai korek apinya, ya. Dan dialah yang malam itu ya datang dan ya kasih korek api dan mengokekan atau istilahnya bahkan menghimbau anak-anak itu untuk main korek api gitu. Ya. Jadi kalau Allah yang menentukan Adam jatuh dalam dosa, lalu Allah menentukan semua kita untuk berdosa juga, karena Tuhan menentukan semuanya. Ya. Lalu Tuhan menentukan sebagian untuk masuk surga dan sebagian untuk masuk neraka. Tidak bisa lagi dipakai alasan kamu masuk neraka karena kamu berdosa. Ya, nomor satu, memang Tuhan yang tentukan juga saya berdosa. Gitu. Ya. Jadi ini menjadi sesuatu yang kita bilang ini menjadi serangan terhadap karakter Allah. Dan tentu saya tidak percaya Allah kejam dan bengis. Dan untuk fair, saya harus juga berkata, tidak ada Calvinis yang mengajarkan Allah itu kejam dan bengis. Ya. Semua Calvinis mengajarkan Allah maha kasih. Cuman, saya ingin berkata, sebenarnya pengajaran mereka, kalau mau konsisten, ya, arahnya ke sana. Gitu ya. Walaupun semua Calvinis mengajarkan Allah maha kasih. Ya. Tetapi, kalau kita mau konsisten, ya, kalau mereka mau konsisten dengan pengajaran mereka, sebenarnya konsekuensinya ini. Gitu, ya. Dan karena saya tidak percaya inilah, maka saya tidak percaya unconditional election. Ya. Jadi kembali, katakan, karakter Allah yang sedang dipertaruhkan di sini. Love and justice. Ingat, Allah itu dua-duanya. Allah itu love and Allah itu justice. Allah maha kasih dan Allah maha adil. Nah, kalau kita hanya berfokus ke salah satu, menjadi kacau. Sehingga salah satu buku yang terkenal ditulis oleh Dave Hunt, yang untuk membongkar kesalahan Calvinis, judulnya What Love Is This? Kasih seperti apa ini? Allah yang katanya maha kasih, kok bisa punya kasih yang seperti ini? Nah, di sini, konsekuensi dari unconditional election berarti manusia diciptakan dalam kasta-kasta rohani. Anda tahu kasta? Ya. Biasa kita anggap kasta itu kan di Hindu ya. Ada Brahma, Ksatria, Waisya, Sudra. Yang terakhir yang sudah di luar kasta dicampakkan ya. Pariah ya. Kemana-mana orang Kristen pergi memberitakan Injil, mereka berusaha untuk mendobrak sistem kasta ini. Dan di mana Injil diberitakan, sistem kasta hilang. Apa itu kasta? Saya ambil definisi dari kamus. Suatu bentuk stratifikasi sosial tertutup yang keanggotaannya ditentukan sejak lahir dan menetap seumur hidup, tidak dapat berubah. Jadi sistem kasta adalah sistem stratifikasi, ya, sistem penggolongan yang bersifat tertutup. Yang Anda masuk ke golongan tertentu sejak Anda lahir, dan Anda nggak bisa keluar dari golongan itu. Ya. Jadi Anda lahir di mana, ya Anda di situ. Anda adalah golongan kasta itu. Ya. Jadi ini adalah kasta. Tetapi kita bilang, pengajaran Calvinis tentang unconditional election sebenarnya membuat kasta juga. Tapi bukan stratifikasi sosial, stratifikasi rohani.
di mana ada golongan pilihan dan golongan non-pilihan. Dan ini cocok dengan definisi kasta, karena apa? Masuk ke sini sejak apa? Ya, bahkan bukan hanya sejak lahir, sejak kekekalan. Ya. Sejak kekekalan Anda sudah masuk salah satu. Kemudian bisa nggak berubah-ubah? Ya. Bisa nggak non-pilihan jadi pilihan, pilihan jadi non-pilihan? Ya. Tidak bisa. Gitu ya. Jadi sejak kekekalan sudah ditentukan dua. Intinya manusia dibagi menjadi dua kasta, kasta pilihan dan kasta non-pilihan. Berbahagialah kalau Anda kebetulan lahir di sini atau Anda ditentukan Tuhan di sini. Gitu ya. Mengucap syukurlah Anda, gitu ya. Ya, tapi kalau Anda ke sini, ya kata orang kasihan deh lo, gitu ya. Dan tidak ada yang bisa kita perbuat untuk dia. There is nothing we can do, gitu. Nothing, absolutely nothing. Ya. Kalau Anda masuk di sini, udah nggak ada no hope, tidak ada pengharapan, tidak ada jalan keluar. Ya, dan Anda juga tidak akan mau jalan keluar karena Tuhan telah tentukan bahwa Anda tidak akan percaya. Jadi kita bilang ya ini sistem kasta ya. Oke, saya serahkan dulu dah. Ternyata Tuhan hanya pilih satu, yaitu siapa? Ishak. Nah, jadi jangan berkata saya anak Abraham pasti selamat. Tidak, kriteria Tuhan itu jangan kamu samakan dengan kriteria kamu.